Halo Sobat Movie, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan melanjutkan sequel kedua dari film Train to Busan yang rilis di tahun 2016 silam. Film yang berjudul Train to Busan Peninsula yang baru saja rilis di tahun 2020 ini tidak kalah seru dan menegangkan dari film Train to Busan yang pertama. Film ini berlatar belakang waktu 4 tahun setelah wabah zombie yang menyerang Korea, yang mengakibatkan negara itu sekarang mengalami kehancuran. Dan film ini nantinya akan bercerita tentang beberapa orang yang terpaksa kembali ke sana untuk mencari sesuatu yang berharga. Namun yang mereka temukan di sana adalah harus berjuang hidup di tengah lautan para zombie. Oke, sebelum memulai ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan updatean film-film terbaru dari 1000 Movie ke depannya. Dan dengan tidak berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. DJ. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria berseragam tentara tengah mengemudikan mobilnya. Ia bernama Jeong Seuk. Jeong ini sedang membawa keluarganya menuju tempat yang lebih aman dari wabah virus zombie yang sekarang tengah melanda di hampir seluruh Korea Selatan. Ia membawa kakak perempuan, suami, serta anaknya. Namun di tengah perjalanan, mobil mereka diberhentikan oleh satu keluarga pengungsi. Tampak mobil yang mereka bawa mengalami kerusakan parah dikarenakan sesuatu hingga tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Dan terlihat ibu yang sedang menggendong putrinya itu memohon kepada Jeong untuk membawa anaknya saja ke dalam mobil yang Jeong kemudikan. Akan tetapi dikarenakan takut akan terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki, akhirnya Jeong pun memutuskan untuk tidak memperdulikan keluarga itu dan langsung melanjutkan perjalanannya. Info yang mengatakan bahwa kota Busan adalah satu-satunya tempat yang aman dari virus zombie ternyata sekarang juga telah terkontaminasi oleh virus. Oleh karena itu, Jeong membawa keluarganya ini menuju pelabuhan dengan menumpang sebuah kapal yang telah dipersiapkan oleh tentara untuk para pengungsi menuju negara Jepang. Singkat cerita, tibalah mereka di kapal tersebut. Saat mereka telah berada di dalam dek kapal yang juga telah dipenuhi oleh para pengungsi lain, tiba-tiba terdengar kabar dari salah satu bawahan Jeong bahwa kapal tersebut merubah tujuannya ke negara Hong Kong. Lalu Jeong pun pergi menemui atasannya untuk menanyakan hal tersebut. Tanpa disadari, saat Jeong sedang mencari tahu perihal yang terjadi di tempat kakak perempuan dan keponakannya berada, ada salah satu pengungsi memperlihatkan gelagat yang aneh. Dan ternyata penumpang laki-laki itu telah terinfeksi. Lalu tidak berselang lama, ia berubah menjadi zombie lalu menyerang satu persatu orang-orang yang ada di ruangan itu. Seketika kepanikan pun terjadi di kapal itu. Jeong yang mendengar kabar ini langsung bergegas kembali ke tempat kakak dan keponakannya berada. Setibanya di sana, ia melihat semua penumpang yang ada di dek kapal itu telah terinfeksi dan hanya menyisakan kakak perempuannya saja yang sedang menggendong anaknya yang sebentar lagi juga akan berubah menjadi zombie. Jeong pun membujuk kakak perempuannya itu untuk keluar dari sana dan mengikhlaskan anaknya yang telah terinfeksi itu. Namun karena naluri seorang ibu yang tak tega meninggalkan anaknya sendiri, ia pun enggan untuk menuruti ajakan dari Jeong. Tidak berselang lama, orang-orang yang terinfeksi telah berubah menjadi zombie. Lalu Jeong pun dengan sangat terpaksa meninggalkan kakaknya itu dan segera menutup pintu agar zombie-zombie tidak menyebar ke seluruh bagian kapal. Bertepatan dengan suami dari kakaknya yang baru saja tiba, langsung shock melihat anak dan istrinya sekarang telah menjadi zombie. Tapi apa daya, semuanya sudah terlambat. Info pun dengan cepat menyebar tentang kejadian itu, dan akhirnya negara-negara tetangga sudah tak mau lagi menerima pengungsi dari Korea. Dan film pun baru saja dimulai. 4 tahun kemudian, di suatu tempat di daerah Hong Kong, tampak beberapa orang preman sedang membangunkan paksa seseorang yang tak lain adalah Jeong, dan ia pun langsung menghajar para preman itu. Lalu, salah satu preman mengatakan bahwa bosnya ingin bertemu dengan Jeong. Lalu, ia pun pergi ke suatu tempat, di mana di sana telah berada mantan kakak iparnya alias suami dari mendiang kakaknya yang bernama Chul Min. Tak lama setelah itu, seorang bule tua yang ternyata adalah bos dari para preman itu muncul dan memberikan misi gila kepada Jeong dan Chul Min, yaitu masuk ke salah satu kota yang ada di Korea dan mencuri sebuah truk. Bukan tanpa alasan, karena di dalam truk tersebut terdapat uang senilai 20 juta dolar Amerika yang kalau dirupiahkan sekitar 287 miliar rupiah. Bule itu mengatakan akan memberikan setengah dari uang itu kepada siapapun yang ingin ikut dalam misi ini. Jeong yang awalnya menolak, tapi di sini Chul Min yang nekat tetap mau berangkat ke sana dikarenakan ingin merubah kehidupan bukan lagi sebagai emigran gelap,
dan bisa hidup layak di negara asing, akhirnya Jung pun menemani Chulmin untuk berangkat dengan 2 orang tim yang lain. Singkat cerita, mereka pun berangkat pada malam hari ketika para zombie tidak bisa melihat di dalam kegelapan. Ketika mereka memasuki kota, terlihat kota itu telah hancur berantakan. Kota yang dulunya dipadati penduduk dan sekarang sangat sepi, tidak ubahnya seperti kota mati. Mereka pun mencuri sebuah mobil dan melanjutkan pencarian hingga mereka menemukan sebuah truk di sana. Jung pun memutuskan pergi sendirian untuk mengecek truk itu. Tapi sepertinya truk itu bukanlah truk yang sedang mereka cari. Saat Jung kembali ke mobil, lalu terdengar suara aneh dari balik kaca yang gelap. Lalu Jung mencoba melihat menggunakan teleskopnya. Ternyata ada banyak sekali zombie yang terjebak di dalam sana. Setelah Jung kembali, mobil mereka pun meneruskan pencarian hingga akhirnya mereka pun berhasil menemukan truk yang dimaksud oleh si bos preman. Sesuai yang dikatakan, di dalam truk tersebut ada banyak sekali uang dolar Amerika. Namun sepertinya mereka tidak sendirian. Terlihat dari kejauhan nampaknya ada yang sedang memantau mereka. Jung pun segera menyuruh seorang pria yang juga ikut dalam misi itu, yang kita sebut saja namanya Tukimin, untuk segera membawa bis itu. Tapi sayangnya di bangku kemudi terdapat seekor zombie. Mereka mengira bahwa zombie itu sudah mati. Tapi ketika Mas Tukimin ini mau menariknya, tiba-tiba zombie itu terbangun dan karena panik ia menekan klakson, yang mana hal itu membuat para zombie mulai menghampiri mereka. Jung pun mencoba melawan para zombie, tapi karena zombie-zombie itu begitu banyak, lalu Jung pun menembaki beberapa mobil agar alarm mobil itu berbunyi agar mengalihkan perhatian para zombie. Saat zombie-zombie sudah teralihkan perhatiannya, tiba-tiba Tukimin yang panik menabrakkan truk yang akan dia kemudikan, membuat para zombie kembali mengejar ke arah mereka. Jung pun segera masuk ke dalam truk itu dan segera lari dari sana. Di dalam perjalanan, mereka tampak senang karena sebentar lagi mereka akan menjadi kaya raya. Tapi tiba-tiba ada yang menembaki mereka dengan tembakan suar api. Otomatis para zombie yang melihat itu langsung mengejar Jung dan yang lainnya. Mereka pun tidak mampu mengendalikan laju mobil, dan akhirnya terjadilah kecelakaan. Hal itu membuat Jung terlempar dari mobil, hingga membuat tim mereka menjadi santapan para zombie. Saat Jung akan diserang salah satu zombie, tiba-tiba ada mobil yang datang dan langsung menyelamatkannya. Ternyata dia diselamatkan oleh 2 orang bocah yang ada di mobil tersebut. Mereka bernama Jeonggi dan Eugene. Dengan skill dewa balap ala film Inisial D, akhirnya Jeonggi mampu membawa Jung keluar dari kepungan para zombie dan tiba pada sebuah terowongan yang gelap. Tapi sayangnya di sana juga terdapat geng zombie. Dan kali ini giliran Eugene menunjukkan skill mengemudikan mobil RC-nya. Dengan mobil mainan yang sudah dimodifikasinya itu, akhirnya bisa mengecoh para zombie. Dan dengan cepat Jeonggi menancapkan gas kembali dan menerabas para zombie yang tersisa di depan mereka. Di sisi lain, tampak Chulmin masih hidup dan mengurung diri di dalam truk. Namun, tiba-tiba datang truk ngejreng yang menyetel lagu TikTok menghampiri dan mengalihkan perhatian para zombie. Ketika sudah tidak ada lagi zombie di sekitar sana, beberapa mobil mulai menghampiri truk itu. Ternyata, mereka adalah sekelompok survival yang bertahan hidup di kota yang penuh zombie tersebut. Lalu, seorang pemimpin kelompok tersebut bernama Sersan Huang nampak dengan santai membunuh Tukimin yang mana telah tergigit para zombie. Kemudian mereka membawa truk itu ke suatu tempat karena mengira di dalam truk tersebut berisi banyak makanan. Ketika sampai di tempat tujuan, mereka melihat di dalam truk Chulmin yang masih hidup dan membawanya ke dalam markas mereka. Tidak berselang lama, datanglah salah satu anggota mereka, kita sebut saja namanya Udin ini, mengecek truk yang dibawa oleh Sersan Huang dan anak buahnya. Dan dia sungguh terkejut melihat banyak sekali uang kertas yang bermata uang dolar Amerika ini di dalam tas-tas yang terisi penuh. Kembali ke Jung yang dibawa Jeonggi dan Eugene ke markas mereka. Di sana, Jung bertemu Kim, seseorang pria tua yang tampaknya sedikit kurang WRS yang dipanggil kakek oleh Jeonggi dan Eugene. Kim selalu mengatakan bahwa seseorang yang bernama Mayor Jen akan segera menyelamatkan mereka. Selain itu, Jung juga bertemu dengan seorang wanita yang bernama Min Jung, yang merupakan ibu dari Jeonggi dan Eugene. Min Jung menodongkan senjatanya kepada Jung karena mengira Jung adalah anggota dari unit 631, yaitu kelompok yang dipimpin oleh Sersan Huang. Ternyata mereka adalah keluarga yang ditinggalkan oleh Jung saat meminta tolong untuk menumpang di mobilnya 4 tahun yang lalu. Karena tak tahu akan hal itu, Jung pun menjelaskan bahwa dirinya datang dari Hong Kong dengan sebuah kapal dikarenakan ada sebuah pekerjaan yang memaksanya untuk kembali ke Korea.
Lalu Min Jung pun memberitahu tentang unit 631. Mereka dulunya adalah para tentara yang menyelamatkan orang-orang yang terjebak di dalam kota penuh zombie ini. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka semua berubah menjadi gila dan brutal dikarenakan mereka mengira dunia sudah berubah dikarenakan virus zombie. Di sisi lain, Udin mengatakan kepada seseorang di markas itu yang disebut dengan nama Kapten Sio bahwa truk yang dibawa Sersan Huang dan anak buahnya itu penuh dengan uang dolar. Lalu Sio yang penasaran memeriksa truk yang berisi uang-uang itu. Saat ia mengeceknya, ia menemukan sebuah alat komunikasi yang telah disiapkan untuk tim Jeong agar bisa berhubungan dengan para preman yang telah menunggu mereka di pelabuhan. Preman itu mengatakan Sio harus membawa truk yang berisi uang-uang itu ke pelabuhan ke kapal yang mereka telah siapkan. Dengan imbalan, ia akan dibawa ke Hong Kong dan akan dibagi setengah dari uang itu. Sementara itu, Chulmin dibawa oleh anak buah Kapten Huang menuju ke suatu tempat. Tampak mereka memberi nomor di tubuh Chulmin untuk memainkan sebuah permainan. Ternyata bukan hanya Chulmin sendiri yang akan memainkan permainan itu. Ada beberapa orang yang juga memainkan permainan itu, yang terlihat sudah tak semangat hidup lagi. Tak lama setelah itu, game pun dimulai. Mereka pun sengaja melepaskan para zombie dan membiarkan para zombie mengejar dan memangsa mereka di dalam arena itu. Dan mereka yang menonton game itu mulai bertaruh untuk nomor yang berhasil selamat dari para zombie. Dialah yang memenangkan taruhan. Setelah waktu selesai, orang-orang yang selamat masuk kembali ke dalam kurungan dan mereka pun memberi makan mereka layaknya seperti hewan. Lalu tiba-tiba Sio datang dan mengatakan bahwa truk yang ditemukan Sersan Huang berisi banyak persediaan makanan. Dan ia membagi-bagikan makanan itu dan juga menyuruh mereka memainkan permainan itu sampai pagi. Ternyata ini hanyalah siasat Sio untuk membawa truk itu sendirian dan meninggalkan orang-orang yang berada di sana. Namun, Sersan Huang yang mengetahui gelagat yang tidak biasa dari Kapten Sio mencurigai si Sio ini sedang menyembunyikan sesuatu. Huang pun mencoba menginterogasi Sio di ruangannya. Namun tiba-tiba si Udin datang, lalu Huang pun pergi dari sana, karena mengira Sio dan Udin ini sebagai pasangan simbiosis mutualisme. Ketika hari mulai gelap, terlihat Jeong dan yang lainnya sedang bersiap-siap pergi ke markas unit 631 untuk mengambil kembali truk yang berisi uang tersebut. Singkat cerita, sesampainya mereka di sana, Min Jung memeluk erat kedua anaknya dan berpesan jika ia tak kembali dalam waktu 3 jam, mereka harus kembali ke rumah dan meninggalkannya di sana. Lalu Min Jung dan Jeong pun turun dari mobil dan memulai misi mereka. Saat mereka menemukan truknya, mereka mendapati alat komunikasinya telah rusak, hingga mereka tidak bisa menghubungi para preman yang telah menunggu di pelabuhan. Lalu tiba-tiba si Udin datang dan meminta mereka untuk membawanya pergi dari sana. Saat Jeong mengetahui mantan kakak iparnya masih hidup, ia pun segera pergi untuk menyelamatkannya, yang sekarang berada di dalam gedung itu. Tak lama setelah itu, Sio datang dan menembak ke arah Min Jung. Tapi pada akhirnya, Sio kalah dan Min Jung pun merampas alat komunikasi dari Sio. Dikarenakan suara tembakan itu, zombie-zombie pun mulai berdatangan. Kembali ke Jeong yang telah menemukan Chulmin dan mencoba membawanya pergi dari tempat itu. Dengan skill menembak ala John Wick, Jeong pun menghabisi satu persatu zombie dan membuat tempat itu penuh dengan asap. Dan juga Jeong menembakkan pelontar api ke arah luar sehingga membuat zombie-zombie yang ada di luar sana masuk ke dalam. Jeong pun segera mencoba keluar saat Sersan Huang dan pasukannya sedang kerepotan dengan para zombie. Tapi sepertinya mereka pun kesulitan menghadapi para zombie itu. Tak lama setelah itu, Sersan Huang berhasil menemukan Jeong dan hendak menembaknya. Tapi Chulmin yang melihat hal itu mengorbankan dirinya. Jeong yang melihat mantan kakak iparnya itu telah tertembak menjadi sangat marah dan menghabisi seluruh anak buah Huang. Lalu tiba-tiba Min Jung menerobos tempat itu dengan truk yang dikemudikannya. Dengan berat hati, Jeong pun meninggalkan Chulmin dan masuk ke truk dan mereka pun kabur dari sana. Melihat hal itu, Huang pun segera menyusul dengan mobilnya. Di sisi lain, Sio yang masih hidup juga bersiap menyusul mereka. Di pertengahan jalan, truk yang dikemudikan Min Jung harus berhenti karena dihadang oleh para zombie. Di tengah kerumunan zombie ini, tiba-tiba John Gi datang dan berhasil memancing para zombie, sehingga mereka berhasil keluar dari kumpulan zombie-zombie itu. Tapi ternyata di belakang mereka telah menyusul Huang dan para anak buahnya, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi.
Lalu Jeong pun melihat sebuah tempat di mana ada banyak sekali zombie di tempat itu. Jeong pun menembaki kaca itu sehingga para zombie keluar dan berhasil menghentikan mobilnya Hwang, dan ia pun dimukbang para zombie tersebut. Saat mereka berhasil sampai di pelabuhan, lalu tiba-tiba sebuah mobil datang dan langsung menabrak mobil yang dikendarai Jeong-gi. Dan ternyata itu adalah ulah Seo yang berhasil mengejar dan langsung menyandera Jeong-gi. Melihat hal itu, Yojin mencoba memancing Seo dengan mobil remote control yang ia bawa. Tapi ketika Jeong-gi lepas dari Seo yang hendak menembak Yojin dihalangi oleh Kim, dan Kim pun harus mengorbankan dirinya untuk melindungi Yojin. Seo pun berhasil menembak Minjung dan berhasil membawa truk itu kabur. Ketika Seo telah berada di dalam kapal, ia mengira telah selamat dan akan segera menjadi kaya raya dan berangkat ke Hong Kong. Tapi ternyata preman-preman itu berkhianat dan langsung memberondongnya dengan senjata api. Di sisa-sisa hidupnya, Seo pun memundurkan truk itu dan mengganjal pintu masuk kapal, sehingga membuat zombie mulai masuk ke dalam kapal itu dan mulai menghabisi para preman yang ada di sana. Kembali Kim Min-jung dan anak-anaknya tengah bersedih karena kematian kakek Kim. Lalu tiba-tiba terdengar suara helikopter. Lalu Min-jung berpesan kepada Jeong untuk berjanji tidak akan lagi meninggalkan anak-anaknya seperti 4 tahun yang lalu, dan segera membawa mereka ke helikopter itu. Sedangkan Min-jung masuk ke dalam sebuah truk dan memancing para zombie dengan membunyikan klakson agar mereka tidak menyerang helikopter itu. Ternyata kakek Kim selama ini tidaklah sekedar berhalusinasi, karena tiba-tiba turun dari helikopter itu seorang wanita berseragam tentara yang bernama Jen dan langsung mengamankan mereka. Melihat hal itu, Jeong-gi memintanya untuk segera menyelamatkan ibunya yang sekarang lagi terjebak di kepungan para zombie. Tapi sepertinya mereka tak bisa melakukan hal itu. Min-jung pun mencoba bunuh diri karena melihat anak-anaknya telah berada di tempat yang aman dan menginginkan helikopter itu segera berangkat dan jangan lagi menunggunya. Jeong tak ingin kembali menyesal karena tidak segera menyelamatkan kakaknya 4 tahun yang lalu. Lalu ia memutuskan untuk segera menjemput Min-jung. Ia menembakkan senjatanya ke atas untuk memberitahu Min-jung agar jangan menyerah karena dia akan segera menyelamatkannya dari kepungan para zombie itu. Pada akhirnya, Jeong pun mampu menyelamatkan Min-jung, dan mereka pun segera pergi dengan helikopter. Kini mereka harus mengubur dalam-dalam kenangan pahit saat berada di tempat neraka para zombie. Dan film pun tamat.